Assalamualaikum Sobat Football United. Bruno Fernandes ini yang akan gue bahas di video kali ini karena ada pemberitaan, ada informasi Bruno ini berpikiran dia memiliki dugaan kalau klub tidak menginginkan dia lagi. Nah, dari sebuah wawancara dan kutipannya akan gue bahas ya, dan juga nanti seperti apa reaksinya. Dari informasi yang gue dapatkan, wawancara ini sebenarnya berlangsung di sekitar bulan November. Dengan Bruno Fernandes sendiri ini berbicara di media Portugal ya. Ini yang gue dapat informasinya. Sebentar, gue ingin recheck dulu Sobat Football United tentu saja supaya ya, jadi ini memang situasi yang sudah terjadi. Jadi Ben Jacob ini mengatakan bahwa Bruno Fernandes ini memiliki wawancara yang dilakukan dengan Kanal 11 bagaimana situasi di musim panas kemarin ya. Manchester United menginginkan saya untuk cabut. Saya memiliki pikiran tersebut. Saya pikir mereka tidak memiliki keberanian, artinya klub ya tidak memiliki keberanian karena Ruben Amorim menginginkan saya di sini. Tapi dari sisi klub, saya merasa bahwa ketika saya cabut, ini bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi dia berpikir bahwa klub ini menganggap, ya kalau dia mau cabut ya, ini bukan sesuatu yang buruk untuk klub. Cristiano Ronaldo memberikan nasihat kepada saya, tapi keputusan selalu ada pada saya. Saya memutuskan untuk tetap berada di Manchester United, untuk stay, karena sejujurnya saya mencintai klub. Tapi loyalitas tidak tidak dianggap, kurang lebih seperti itu, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebuah loyalitas ini tidak diberikan penghargaan, kurang lebih seperti itu ya. Saya juga memutuskan untuk tetap stay karena keluarga saya. Tapi juga karena saya sangat mencintai klub. Pembicaraan dengan manajer juga membuat saya akhirnya memutuskan untuk tetap stay di Manchester United. Tapi dari sisi klub saya merasa seperti kayak kalau saya cabut ini bukan sesuatu yang buruk untuk kita. Dan ini cukup ini cukup menyakitkan untuk saya ya. Dan lebih menyakitkan, ini membuat saya sedih. Karena saya adalah seorang pemain di mana saya merupakan pemain yang selalu tersedia, selalu bermain, buruk atau baik. Saya memberikan segalanya. Kalau suatu hari saya harus bermain di Saudi Arabia, saya akan bermain di Saudi Arabia. Saya berkata kepada para direktur, ya, saya mengatakan seperti itu kepada direktur. Tapi saya pikir mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan karena manajer menginginkan saya. Kalau saya harus mengatakan saya ingin meninggalkan atau saya cabut, mereka harus melepas saya. Jadi sebenarnya hal ini kan sudah pernah dibahas ketika tarik ulur Bruno Fernandes, apakah akan cabut, apakah tetap stay di Manchester United ya. Tapi ada sesuatu juga menurut gue yang lebih dalam dari apa yang terjadi pada saat itu, dan ini terungkap di interview ini. Sekali lagi ya, interview ini dari yang informasi yang gue dapatkan ini sekitar terjadi di bulan November. Ya, interview terjadi di bulan November, dan ini dilakukan melalui tim nasional Portugal. Oke, ada situasi lainnya terkait dengan potensi untuk ke Al Hilal. Saya tidak bisa berkomplain, saya sangat memiliki bayaran yang bagus ya. Tapi tentu saja bedanya juga sangat banyak. Artinya Bruno Fernandes ini memiliki pendapatan yang bagus di Manchester United, tapi Al Hilal menawarkan sesuatu yang juga sangat besar perbedaannya. Dan itu tidak pernah membawa saya. Artinya dia membuat keputusan itu bukan sekedar karena uang. Kalau satu hari saya akan bermain di Saudi Arabia, saya akan bermain di Saudi Arabia.
Lalu kehidupan saya akan berubah, kehidupan anak-anak saya juga akan lebih banyak sinar matahari. Setelah 6 tahun di Manchester dengan dingin dan hujan, saya akan bermain di liga yang sedang berkembang dengan pemain-pemain yang terkenal. Saya bisa saja cabut seperti banyak pemain lakukan dan berkata, saya ingin cabut, saya tidak ingin latihan, saya hanya ingin cabut untuk 20 juta atau 30 juta euro. Jadi mereka akan membayar kepada saya lebih dari sisi lain ya, tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya tidak pernah merasa ada di posisi untuk melakukannya karena saya merasa ada empati ya dan juga keterikatan dengan klub di waktu yang sama. Presiden dari Al Hilal berbicara dengan saya, dia menghubungi saya secara langsung. Neves mengirimkan saya sebuah pesan yang mengatakan dia ingin berbicara dengan saya. Mereka menginginkan saya bermain di Piala Dunia antar klub dengan Al Hilal. Ini adalah sebuah rasa cinta ya yang memulai di awal dengan Jorge Jesus, hari-hari dengan Jorge Jesus. Dia pernah menghubungi saya di tahun 2023. Ya ini sesuatu yang menarik. Gue tahu pasti ada banyak hater ya kan, hater dari Bruno Fernandes yang akan berkomentar Manchester United tidak akan kemana-mana dengan Bruno Fernandes. Jadi sebaiknya dia cabut saja. Bruno ini toksik, Bruno ini begini dan begitu. Padahal dari angka kontribusi justru sebaliknya ya. Justru membuat khawatir kalau Bruno Fernandes ini cabut, katakanlah di musim panas kemarin, ada di mana Manchester United saat ini? Apakah dengan cabutnya Bruno Fernandes lalu Manchester United bisa mendatangkan pemain-pemain yang saat ini dikabarkan diincar ya? Baleba, Elliot Anderson, Adam Wharton misalnya. Dan apakah ketika mereka datang bisa memberikan impact seperti yang Bruno berikan kepada Manchester United sampai dengan sejauh ini, di mana dia menjadi ya secara statistik atribut kontribusi dari Bruno Fernandes ini hampir di semua sisi sepak bola ya. Baik itu menyerang, bertahan, passing, transisi. Sebutkan, Bruno Fernandes hampir selalu memimpin di semuanya. Jadi untuk para yang mengatakan Bruno Fernandes cabut, oke. Lalu apa ada jaminan yang selanjutnya yang datang bisa juga memberikan hal ini? Kan ini kalau menurut gue ya, ini membuat sebuah semacam kayak justru berada pada situasi yang mungkin Manchester United masih beruntung. Bruno Fernandes kemarin di musim panas, dia dengan segala loyalitasnya, dia menolak sejumlah uang yang diberikan oleh Saudi. Dia pun juga walaupun ada ketidakpastian, katakanlah seperti itu dari manajemen Manchester United, tapi dia tetap memutuskan untuk bertahan. Lalu dari sumber lainnya, Simon Stone dari BBC ini justru memberikan informasi kabar yang agak sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan tadi ya oleh Jacobs-Ben. Dia mengatakan bahwa sumber di Manchester United bersikeras ya bahwa mereka tidak berencana untuk menjual Bruno Fernandes dan tidak ingin Bruno ini cabut. Mereka bahkan melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Ini yang gue tidak mengerti sebenarnya dari Manchester United. Bruno Fernandes mengatakan ada beberapa bagian dari manajemen klub yang merasa bahwa oke, kalau Bruno cabut aja, gak masalah buat kita gitu ya. Tapi di sisi lain, Ruben Amorim sangat menginginkan Bruno Fernandes. Dan kalau Ruben Amorim menginginkan, erat kaitannya juga dengan manajemen yang ada hubungannya dengan sepak bola menginginkan Bruno Fernandes. Dalam hal ini adalah Jason Wilcox. Ini asumsi gue. Jadi kemungkinan, asumsi gue sekali lagi ya, yang berkata oke, Bruno Fernandes bisa cabut itu mungkin bukan manajemen yang berkaitan langsung dengan sepak bola. Karena kita bisa lihat misalnya Jason Wilcox berkata bahwa oke, Bruno Fernandes cabut saja, kita tidak ada masalah. Tapi lihat bagaimana Bruno masih menjadi tulang punggung di skuad Manchester United. Jason Wilcox tahu dan ini juga
pasti merupakan sebuah rencana juga dari Jason Wilcox. Di mana Jason Wilcox dengan Ruben Amorim ini kan sangat dekat sekali. Dari situ asumsi kesimpulan gue bahwa mungkin di manajemen ada orang-orang yang memang kurang begitu mengerti tentang sepak bola. Kita tahu ini bukan hal baru di Manchester United ya. Bagaimana CEO Manchester United yang sebelumnya Richard Arnold ataupun Ed Woodward juga bukan orang yang sebenarnya mengerti sepak bola, hanya memang punya background ataupun latar belakang lebih dari sisi finansial, sehingga hal-hal seperti ini buat mereka ya sudah. Ini kan juga mengingatkan gue misalnya Ander Herrera ya, jangan lupa bagaimana perilaku manajemen Manchester United terhadap Ander Herrera, terhadap David De Gea juga misalnya ya. Tapi yang memang lebih ya menurut gue lebih menyedihkan tuh dengan Ander Herrera dan kontribusi Ander Herrera dengan Bruno Fernandes sama-sama tinggi menurut gue ya. Dan bagaimana klub memperlakukan Ander Herrera ini kan sebenarnya jangan sampai terulang. Dan apa yang dikatakan oleh oleh Bruno Fernandes ini kan sebenarnya membuat bahwa ya klub nampaknya memang masih belum memutuskan situasinya ini berdasarkan sisi sepak bola mungkin dari sisi yang utama. Karena ya kita tahu bagaimana uang dari Saudi Arabia ini kan sangat besar sekali, dan kalau mereka menginginkan seorang pemain mereka bersiap untuk membayar berapapun. Dan informasi dari Fabrizio Romano pada saat itu pun juga menyebutkan demikian ya, karena klub dari Saudi mereka sanggup membayar berapapun yang diminta oleh Bruno Fernandes maupun juga oleh Manchester United. Pada saat itu memang kuncinya ada pada Bruno Fernandes. Karena dari Manchester United sendiri mungkin ya bisa jadi juga ketika mereka menginginkan Bruno stay tapi Bruno-nya ingin cabut, ya mereka juga tidak mampu untuk menahannya. Tapi di sisi lain ya ketika Bruno memutuskan untuk stay, mereka pun juga ya tidak mungkin untuk membuat keputusan sebaliknya. Bruno pun juga pernah mengatakan ya kan di wawancara pada saat itu bahwa dia tetap akan berada di Manchester United selama klub menginginkan dia stay. Tapi dari yang dikatakan saat ini nampaknya ada situasi yang agak sedikit berbeda. Yang menarik menurut gue adalah apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Dimana menurut perkiraan gue, Bruno Fernandes tetap akan menjadi bagian penting dari skuad Manchester United saat ini. Dan kalau kita lihat ya di pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui, Bruno Fernandes perannya sangat besar sekali. Itu tidak terbantahkan menurut gue ya. Terlihat secara jelas. Mau yang objektif lihat angka-angkanya. Dan menurut gue musim ini dia masih akan jadi bagian penting bagi skuad Manchester United. Kontraknya akan habis musim lagi. Ada keputusan besar yang harus diambil di musim panas nanti. Manchester United akan melakukan banyak perombakan menurut gue di lini tengah. Dan ini yang mengkhawatirkan. Karena kalau terlalu besar perombakan itu terjadi, secara alami, natural mungkin juga dibutuhkan waktu yang lebih untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain baru ya. Pun juga sebaliknya. Ini yang menarik. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.